Si Hani enggak, pegawai Oliver enggak apa, enggak nyobain. Karena mereka udah tahu kalau itu racun. Nah, itulah yang disampaikan sama Pak Edi. Gila. Hola netizen yang tercinta, masih di kasus Jessica ya teman-teman. Kita hajar terus, jangan sampai kendor, jangan sampai teralihkan dengan isu-isu lainnya. Kita kawal terus, oke? Baru-baru ini beredar kembali potongan video ayah Mirna Edi Darmawan yang sedang diwawancara, di mana dalam wawancaranya tersebut sudah terlihat kejanggalan dari kasus ini, tapi belum ada yang menyadarinya pada waktu itu. Oke, kita simak bersama dulu videonya ya. Polisi datang sampai ngerayu, maksa. Udah kalau nggak ada kasus katanya gitu ya. Udah kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kepaksa dong. Daripada nggak ada kasus, kalau orang minum gelas kopi es hanya pakai gelas, itu nggak bakal banyak dan mungkin dimuntahin sama Mirna. Wah apa nih bau? Apa nih nggak enak? Dia keminum dikit lah, mungkin selamat Mirna nggak mati hari ini. Tapi karena pakai sedotan, dia masuk ke tenggorokannya, zet ke dalam, makanya meninggal. Hani enggak, orang Olivier enggak, ya karena dia udah tahu itu racun. Hani enggak, orang Olivier enggak, ya karena dia udah tahu itu racun. Jadi kalau nanti kelihatannya ini si lawyernya ini mau belokkan kasus ini ke kafe, silakan aja obok-obok kafe, coba ada buktinya nggak bakal ketemu. Nah, gimana nih menurut netizen yang maha benar? Silahkan berkomentar ya. By the way, gue abis nonton wawancara ayahnya almarhum Mirna terkait kasus anaknya sendiri. Wawancara itu dilakukan pada tahun 2016 pas kasus ini lagi heboh-hebohnya dan masih berjalan. Yang gue heran sebenarnya itu ada beberapa clue yang jadi janggal, tapi pada saat itu kenapa ya kita semua tuh pada tergiring media? Clue kejanggalan yang pertama adalah dipaksa buat ada kasus. Kalau nggak ada kasus. Ini sebetulnya agak-agak bertanya-tanya kalau sekarang ya kita sebagai netizen zaman sekarang yang ngelihat lagi wawancara di tahun 2016 tuh agak bertanya-tanya gitu, daripada nggak ada kasus gitu. Berarti kalau Jessica nggak bersalah tuh ya nggak ada kasus gitu. Jadi nih gimana? Daripada nggak ada kasus ya udah adain aja kasus biar Jessica bersalah gitu, biar ada kasus. Terus statement kejanggalan yang kedua adalah tadi Olivier dan Hani tahu udah ada racun, padahal saat itu Jessica malah yang nanya, kamu masukin apa ke dalam minuman? Jessica yang nanya loh gitu. Tapi tugas Olivier dan Hani di statementnya bapaknya Mirna tadi tuh dibilang udah tahu kalau ada racun. Jadi kayak sebenarnya ini clue nggak sih guys gitu. Ya sebenarnya masih banyak kejanggalan yang bikin kita bertanya-tanya lagi di tahun ini gitu, padahal kasusnya udah di tahun 2016. Ya yang mana sekarang netizen lebih pintar dan lebih menyerap informasi banyak gitu. Nggak cuman karena ice cold Netflix, nggak cuma nonton podcast, tapi kita juga ngikutin kasus itu di tahun 2016 dan kita jadi flashback, kita kilas balik, kita research ulang, ternyata memang masih banyak kejanggalan. So menurut kalian gimana guys? Ada satu video, bahkan 2 video, 3 video wawancara yang dimana kita itu nggak ngeh gitu. Itu clue sepenting itu, bayangin. Clue sangat penting ini, clue-nya penting banget. Itu clue pertamanya guys. Clue keduanya apa? Lebih mengagetkan lagi, lebih bikin gua shock dan teman-teman pasti ikutan shock juga. Kenapa bisa nggak ngeh gitu? Lu bayangin hal sepenting ini kita nggak ngeh. Ini bisa jadi bumerang yang ngebombardir pihaknya Bapak Jessica, bos. Kalian simak. Clue pertama, ayahnya Jessica didatangin untuk dipaksa. Itu kematian almarhumahnya si Mirna ini harus ada kasusnya. Nggak bisa nggak ada kasus. Daripada nggak ada kasus, harus ada kasus gitu. Oke, udah paham ya? Kalian udah ngeh poinnya? Clue yang kedua, jadi dia jelasin nih, orang kalau minum pakai gelas, bluk, itu nggak akan banyak, bahkan udah kecium baunya, karena posisinya kan itu warna udah berubah, udah aneh gitu. Otomatis nggak akan mungkin diminum, ditelan, pasti udah dilepeh duluan. Tapi kalau pakai sedotan, saluran sedotan itu akan memotong jalur bau itu atau memperlambat. Jadi nggak sadar, jadi dihirup, masuk ke tenggorokan. Akhirnya si Mirna nggak selamat. Terus kenapa gitu statement gue jelasin ini? Langsung lah dia bilang, si Hani enggak, pegawai Oliver enggak apa, enggak nyobain. Karena mereka udah tahu kalau itu racun. Nah, itulah yang disampaikan sama Pak Edi.
Gila, mereka itu udah tahu kalau itu racun. Kalau kejadian itu di tahun 2023 di mana media sosial sebesar sekarang, itu kasus no case ya, no case, dan ya emang no case-nya ke Jessica ya. Case-nya lari ke pihak sana. Kenapa? Dari statement beliau udah mengatakan dengan sangat jelas pegawai Oliver, Honey, dan juga udah tahu kalau itu ada racun, makanya nggak mau nyobain. Bahkan nih si Jessica aja, karena dia nggak tahu, dia nggak ikut campur dalam hal itu, mungkin dalam ceritanya seperti itu ya, gua maknain ya, gua simpulkan, sampai nanya, kalian taruh apa itu di gelas? Gimana perasaan kalian setelah mendengar dan tahu ini video ada? Gua gila sih, Jessica harus bebas. Even kalaupun dia memang benar-benar meracuni ya, 100% gua minta dia bebas. Kenapa? Karena nggak ada bukti yang menjurus ke dia gitu. Ini gue bukan keluarganya, gue bukan pacarnya, gue bukan saudaranya, tapi ini tentang hak asasi manusia yang terkat. Sekarang udah di penjara 7 tahun men. Sekarang baru bisa dibantu. Gila sih. Sebenarnya ini nih ya bener kayak Abang Aju si Opa ini bilang. Ini sebenarnya clue dan banyak hal-hal menjanggal lainnya yang dipertanyakan sampai saat ini. Pikiran gue kacau men. Kayak gimana rasanya sebagai Jessica yang dituduh dalam keadaan tidak bersalah, terus mengambil penghapusan dosa dengan dipenjara tapi dia nggak bersalah. Bayangin. Aduh, justice for Jessica. Sedotan ada di gelas, itu sedotan di WC atau di mana tuh diisi cyanida serot begitu, pakai alat seperti ini nih. Feeling saya nih, ini karena di Australia banyak, dia kan dari sono. Ntar saya cari deh, tuh kayak gini nih botol-botol kayak gini. Jadi ini ya kalau nih sedotan itu dicolokin gitu serot masuk tuh segini. Itu kopi nggak diapa-apain, karena waktu barista ngomong kan belum berubah tuh, ya. Plek dia taruh. Nah, yang bagian bawah tentunya melebar dong keluar. Itu yang menjadikan kopi jadi kunyit. Tetapi ingat, di tengah-tengah yang sini nih sedotannya itu sangat pekat katanya si itu bilang tuh. Siapa namanya Theo itu. Nah, disedot sama Mirna, makanya dalam waktu detik dia langsung kolaps. Itu yang terjadi. Itu benar tuh dia ngomong. Iya, pokoknya biar masyarakat tahu lah, intinya itu buktinya tuh. Dari cara ngomongnya Aki Edi aja udah kelihatan. Dia kayak nyeritain pengalamannya sendiri, bukan apa ya istilahnya, bukan nyeritain kronologinya si Mirna waktu diracun ataupun kronologinya Jessica masukin itu racun, tapi lebih nyeritain ke pengalaman pribadi dia sih kalau menurut aku. Soalnya apa? Orang kalau berbicara rentet banget, itu kayak kita udah ngalamin sendiri gitu loh. Ya gimana enggak ya, ngomongnya aja lancar. Terus kayak dia tuh udah pengalaman banget, nguasain banget kalau ini nih bakalan seperti ini dimasukin ke sini, ini dimasukin ke sedotan jadinya seperti ini, terus akhirnya bakalan ini, bakalan itu gitu loh. Kalau kita belum ngalamin sendiri sesuatu hal, tuh kita nggak bakalan kok bisa nyeritain rentetan seperti ini. Apalagi tidak ada seorang pun melihat kalau Jessica itu memasukkan cyanida yang diduga sama Aki Edi ke dalam sedotan tersebut yang seperti diceritakan Aki Edi ini gitu. Mana buktinya? Jessica memasukkan cyanida ke dalam sedotan. Terus seperti yang dia sampaikan, bla 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 rentet banget. Kan nggak ada buktinya Jessica seperti itu. Bahkan Aki Edi kenapa bisa menceritakan sedetail itu, serentet itu, seolah-olah dia itu nyeritain pengalaman dia sendiri, apa yang sudah dia lakukan, pernah dia lakukan, pernah dia uji coba sebelumnya. Coba deh, misal nih kita belum pernah membuat es kucir, tapi tiba-tiba kita bisa ngomong, oh cara buat es kucir tuh seperti ini, kasih air, kasih gula, kasih sirup, terus dimasukkan ke dalam plastik, terus ditali, dikucir, masukkan ke dalam freezer selama 1 hari 1 malam. Kan itu kalau kita pengalaman cara membuat es kucir. Tapi kalau kita belum pernah sama sekali membuat es kucir, ya bakalan lolak-lolok, cara ngomongnya aja nggak ngerti gitu loh. Itu sih menurut aku ya, soal omongan Om Edi ini tadi. Makin jelas kan?